Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 794, Hadiah Guru, 5. Yun Feng mempelajari formulanya. Dia sudah membuat banyak ramuan bintang 3 tingkat tinggi. Jumlah ramuan transformasi sudah cukup. Mungkin dia harus mencoba membuat formula tingkat master. Jika dia bisa membuat ramuan tingkat master, itu akan menjadi langkah maju untuknya. Waktu terus berlalu. Si Wen terus mencari rumput pengumpul roh, sementara Yun Feng fokus mempelajari formula tingkat master. Perbedaan antara ramuan tingkat master dan ramuan bintang 3 tingkat lanjut seperti perbedaan antara langit dan bumi. Perbedaan antara level ramuan itu cukup besar. Tuannya sudah menyiapkan ramuan yang disebutkan dalam formula tingkat master untuknya. Dia tidak takut bahwa dia akan menyia-nyiakan jumlahnya, tapi Yun Feng selalu berhati-hati. Cara dia membuat ramuan berbeda dari yang lain. Bakso sangat membantu Yun Feng dalam membuat ramuan. Bakso membuatnya lebih mudah bagi Yun Feng untuk membuat ramuan tingkat tinggi. Jamu tingkat master juga bisa dibuat dengan bantuan bakso, tapi cukup sulit untuk membuatnya. Belum lagi konsumsi kekuatan mental, sensitivitas unsur herbal juga jauh lebih rendah meskipun bantuan bakso. Dengan hanya sedikit elemen cahaya, Yun Feng tidak bisa membuat ramuan yang memuaskannya sama sekali. Ramuan tingkat master memang luar biasa. Tingkat kesulitannya benar-benar berbeda dari ramuan bintang 3 tingkat lanjut. Bakso menundukkan kepala kecilnya dengan frustrasi. Yun Feng menyentuh tubuhnya dengan nyaman. Mereka tidak boleh terlalu cemas. Tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka khawatir tentang ini. Hari-hari berlalu begitu saja. Itu cukup sulit untuk membuat ramuan tingkat master. Setelah mengetahuinya, Kulanyi hanya mengingatkan Yun Feng untuk menjaga kekuatan mentalnya. Dia tidak bisa terlalu gegabah ketika membuat ramuan yang menghabiskan kekuatan mental, terutama ketika mereka berada di samudra tak berujung. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum dan setuju. Dia cukup bijaksana dalam aspek ini dan tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Lan Yi sedikit khawatir tentang Yun Feng, tapi dia menahan diri dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tinggal di sekitar Yun Feng lebih hati-hati, terutama ketika dia menutup matanya untuk membuat ramuan. Lan Yi sangat waspada. 3 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Sudah hampir 1 tahun di lautan tak berujung. Si Wen, yang tidak pernah mengirim berita apapun kembali, akhirnya mengirim seseorang untuk membawa pesan. Ini juga membuat jantung Yun Feng berdebar kencang. Ada petunjuk tentang rumput pengumpul roh. Setelah tinggal di tempat ini selama 9 bulan, Yun Feng dan yang lainnya akhirnya pergi untuk pertama kalinya. Mereka mengikuti orang-orang yang dikirim oleh Si Wen sampai ke bagian terdalam dari aula. Mereka segera tiba di tempat rahasia. Orang yang memimpin jalan meminta Yun Feng masuk. Kulanyi dan Lan Yi menunggu di luar. Yun Feng mengangguk dan mendorong pintu terbuka. Pintu di belakangnya tertutup secara otomatis. Si Wen duduk di kursi di depan Yun Feng. Di tangannya ada seorang gadis kecil yang jelas-jelas sudah dewasa. Ketika Yun Feng masuk, Si Wen sedang bermain dengan gadis kecil di lengannya dengan ekspresi lembut di wajahnya. Dia mendongak dan melihat Yun Feng. Kelembutan di wajahnya dengan cepat digantikan oleh rasa dingin. Setelah gadis kecil di lengannya melihat Yun Feng, pupil di tengah mata birunya tiba-tiba menjadi lurus. Dia mengerahkan kekuatannya dan berjuang keluar dari pelukan Si Wen. Ekor ikan birunya berayun keras dan Yun Feng hanya merasakan sosok biru bergerak cepat dan bergegas ke lengannya. Xiao Feng. Yao Yao memanggil saat ekor ikannya dengan cepat melilit pinggang Yun Feng dan dia melingkarkan lengannya di sekitar tubuh bagian atas Yun Feng, bersandar dekat dengannya. Wajah kecil iblis itu menjadi semakin cantik, semakin mirip dengan wajah tampan Si Wen yang diselimuti energi iblis. Jika Yun Feng tidak dapat menentukan hubungan antara mereka berdua pada awalnya, itu sudah cukup untuk membuktikan sekarang bahwa mereka berdua memang yang paling dekat. Xiao Feng. Yao Yao terus memanggil dan mengusap pipinya ke pipi Yun Feng dengan penuh semangat, seperti anak kecil yang kembali ke pelukan ibunya. Bakso di bahu Yun Feng meliriknya dengan tidak nyaman. Pada akhirnya, itu berbalik dan memutuskan untuk mengabaikannya. Yun Feng juga bersemangat dalam pikirannya. Sangat tidak mungkin baginya untuk tidak merindukan Yao Yao setelah tidak bertemu dengannya selama 9 bulan. Si Wen benar-benar mengizinkan Yao Yao untuk melihatnya, yang di luar dugaan Yun Feng.
Dia menggendong gadis kecil yang terus bertingkah lucu di pelukannya. Yun Feng menyentuh sirip telinga Yao Yao. Yao Yao memeluknya erat dan tidak ingin melepaskannya. Si Wen melihat adegan mereka berdua saling berpelukan erat dengan ekspresi suram. Sudah 9 bulan. Akhirnya ada berita tentang Spirit Gathering Grass. Yun Feng kembali ke dirinya sendiri dan tersenyum pada si Wen. Terima kasih untuk bantuannya. Ada beberapa informasi tentang rumput pengumpul roh. Si Wen sedikit mengernyit dan menatap Yao Yao, yang masih dalam pelukan Yun Feng dan menolak untuk melepaskannya. Dia tidak bisa tidak berkata, "Si King, lepaskan dia." Si King, apakah itu nama baru Yao Yao? Yao Yao menggelengkan kepalanya dengan sedih dan tidak melepaskan Yun Feng. Dia melingkarkan ekor ikannya di pinggang Yun Feng dan berkata dengan lembut, "Si King, apakah itu namamu?" Yao Yao mengangkat kepalanya dengan kebingungan di matanya. Dia memberiku nama itu. King Ching, datang ke sini. Nada bicara si Wen dingin. Dia memang tidak ingin membiarkan Yao Yao dan Yun Feng bertemu hari ini, tapi kondisi Yao Yao tidak baik akhir-akhir ini. Si Wen berpikir bahwa dia mungkin bisa meringankan rasa sakitnya dengan membiarkannya bertemu dengan manusia ini. Namun, melihat seperti apa dia, bagaimana dia bisa membiarkannya tinggal bersama manusia ini? Yao Yao tidak mau melepaskannya. Wajah kecilnya penuh dengan keengganan. Yun Feng tersenyum dan menyentuh sirip telinga Yao Yao. Yao Yao, lepaskan. Kami memiliki sesuatu untuk dikatakan. Yao Yao menatap Yun Feng dan akhirnya melepaskan pinggang Yun Feng perlahan. Melihat itu, si Wen segera mengangkat tangannya dan kekuatan yang kuat menyapu Yao Yao ke sisinya. Mata hitam Yun Feng berkedip dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di samping. Yao Yao sangat tidak mau ditahan di sebelah si Wen. Dia menatap Yun Feng dengan matanya yang besar dan tidak ingin menjauh sama sekali. Aku perlu memberitahumu sesuatu tentang rumput pengumpul roh, kata si Wen acuh tak acuh. Melihat bahwa Yao Yao sedang menatap Yun Feng, matanya sedikit gelap. Saya pikir kita harus membawa si King kembali dulu. Masuk, teriak si Wen. Seorang duyung segera mendorong pintu terbuka dan masuk. Melihat itu, Yao Yao segera meronta untuk melepaskan diri dari si Wen, tetapi si Wen menahan Yao Yao dengan wajah dingin. Bawa si King kembali. Si Wen memerintahkan. Seluruh tubuh Yao Yao langsung terperangkap dalam gelembung biru. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa melarikan diri. Duyung yang masuk mengangguk dan segera berbalik dengan gelembung biru di tangannya. Xiao Feng, Xiao Feng. Yao Yao berteriak keras pada Yun Feng di dalam gelembung. Tubuhnya melompat-lompat dalam gelembung dengan ekspresi panik. Bahkan ada ekspresi ganas di wajahnya. Tubuhnya menghantam gelembung dengan keras. Melihat Yun Feng yang semakin jauh, Yao Yao berteriak keras, "Xiao Feng." Bab 795, Yao Yao ditangkap. 1. Suaranya buram karena gelembung. Semakin Yao Yao berteriak, semakin dingin wajah si Wen. Putri Duyung yang datang mempercepat. Yun Feng menatap mata Yao Yao dan hanya merasa hatinya terkoyak. Anak itu memanggilnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Si Wen berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya. Gelombang energi telah menghantam Yun Feng. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap dan tubuhnya berkelebat tajam. Dia menghindari serangan si Wen dan berdiri di depan Duyung yang akan pergi. Berangkat. Yang mulia, Duyung yang diblokir gemetar. Si Wen sudah berdiri dengan tatapan cemberut. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Yun Feng hanya menoleh sedikit. Apakah ini caramu memperlakukan Yao Yao? Mengurungnya di sini. Jika saya tahu bagaimana Anda memperlakukannya, saya tidak akan memberikannya kepada Anda bagaimanapun caranya. Si Wen menyipitkan matanya dengan ganas dan energi iblis yang kuat di wajahnya langsung meningkat. Sirip biru transparan di tubuhnya memancarkan cahaya biru redup. Ini adalah bisnis keluarga Duyung. Anda tidak diizinkan ikut campur. Petik 2. Yun Feng tiba-tiba tersenyum. Kekuatan mentalnya melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi cambuk tak terlihat, menebas gelembung biru yang menjebak Yao Yao. Ketika si Wen melihat ini, kemarahan melintas di matanya. Beraninya kamu. Dia melambaikan tangannya lagi dan seberkas cahaya biru memotong kekuatan mental Yun Feng dengan keras. Saat dua kekuatan sengit bertabrakan, tekanan kuat dipancarkan. Duyung itu tidak bisa menahan tekanan dan segera memuntahkan darah dan pingsan. Gelembung biru yang menyelimuti Yao Yao langsung kembali ke sisi si Wen. Yao Yao menatap Yun Feng dan si Wen dengan matanya yang besar,
penuh kekhawatiran dan kepanikan. Yao Yao memang keluargamu, tapi dia juga temanku. Selama masalah ini melibatkan dia, aku akan ikut campur. Yun Feng mengatakan kata demi kata dengan ekspresi penuh tekad. Wajah Si Wen setengah hitam. Keduanya saling menatap untuk sementara waktu. Si Wen melirik Yao Yao. Setelah melihat ekspresi di wajahnya, dia tampak tidak berdaya dan aura yang kuat saat itu tiba-tiba menghilang. Pak, gelembung biru langsung pecah. Yao Yao sangat senang. Dia membalik tubuhnya dan menerkam ke arah Yun Feng, melompat ke pelukan Yun Feng dengan kekuatan besar dan memeluknya erat-erat lagi. Mata Si Wen penuh dengan rasa sakit ketika dia melihat pemandangan ini. Yao Yao memutar wajah kecilnya dan menatap Si Wen. Mata besarnya juga penuh kekhawatiran, tapi dia tidak ingin melepaskan Yun Feng. Dia melihat kedua sisi wajah kecilnya dengan malu. Yun Feng menyentuh sirip telinga Yao Yao dan membujuknya dengan lembut, "Aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sini." Yao Yao menatap Yun Feng dengan hati-hati untuk sementara waktu. Setelah memastikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, dia akhirnya melepaskan ekor ikannya dengan hati-hati dan meninggalkan lengan Yun Feng dengan hati-hati, kembali ke sisi Si Wen. Ketika Si Wen melihat bahwa Yao Yao bersedia kembali secara sukarela, matanya berkilauan. Dia memegang tubuh kecil Yao Yao di lengannya dan menatap Yun Feng dalam-dalam. "Ada sesuatu yang perlu saya katakan tentang rumput pengumpul roh." Si Wen melanjutkan topik saat itu. Tak satu pun dari mereka mengabaikan Yao Yao. Rumput pengumpul roh bukanlah tanaman. Itu adalah kumis dari beberapa binatang ajaib. Setelah mengatakan itu, Si Wen menatap Yun Feng dan mendapati bahwa dia tidak terkejut sama sekali. "Kamu tahu tentang itu?" Yun Feng mengangguk. "Aku tahu tentang itu." Si Wen terlihat agak rumit. "Binatang ajaib ini disebut Yuyan. Saya mencari untuk waktu yang lama dan akhirnya menemukan bahwa rumput pengumpul roh adalah kumisnya. Ini cukup kebetulan. Setelah mencari di mana-mana, saya menemukan Yuyan." Petik 2. "Kamu Yan." Yun Feng bergumam. Dia sangat asing dengan nama ini. Dia bertanya-tanya apakah tuannya memiliki catatan tentang binatang ajaib seperti itu. Dia harus mencarinya dengan hati-hati nanti. Yuyan sulit dipahami dan pandai bersembunyi. Ia memiliki kepribadian yang sangat aneh dan tidak suka tinggal di satu tempat terlalu lama. Dikatakan bahwa hanya ada satu atau dua Yuyan dan mereka hidup cukup lama. Yun Feng memiliki ide kasar di benaknya setelah mendengar itu. Dengan penjelasan Si Wen, dia tidak perlu mencari lagi. Tempat Yuyan muncul disebut Laut Cheng. Laut Cheng adalah daerah perbatasan Putri Duyung dan daerah perbatasan antara Putri Duyung dan klan lainnya. Wajah Si Wen menjadi gelap ketika dia mengatakan ini. Yun Feng memikirkan jejak pertempuran yang dia temukan di daerah perbatasan, yang menunjukkan bahwa daerah Laut Cheng penuh dengan bahaya. Para duyung memiliki larangan. Tidak ada merfolk yang diizinkan untuk mendekati Laut Cheng dengan mudah. Kali ini, saya akan mengirim Anda ke tepi Laut Cheng. Sisanya adalah urusanmu. Yun Feng mengangguk. "Kapan kita berangkat?" Si Wen berpikir sejenak. Semakin cepat dia menyelesaikan masalah ini, semakin cepat dia akan pergi. Dia bisa mengesampingkan hal-hal lain untuk saat ini. Besok. Besok. Sangat bagus. Yun Feng sudah bersembunyi di sini selama 9 bulan. Butuh waktu lama baginya untuk memasuki Laut Cheng untuk menemukan Yuyan, tetapi dia akhirnya memiliki tujuan yang dapat bergerak maju. Itu lebih baik daripada menunggu di sini. Setelah berbicara, Yun Feng hendak pergi. Yao Yao menggerakkan tubuhnya dan hendak mengejar Yun Feng. Si Wen mengencangkan cengkeramannya dan memeluk Yao Yao dengan kuat lagi. Yun Feng memandang Si Wen dan berkata dengan nada serius, "Meskipun Yao Yao adalah anggota bersirip biru dan kamu adalah ayah Yao Yao, kamu tidak memiliki hak untuk membatasi kebebasan Yao Yao. Jika kamu memperlakukan Yao Yao seperti ini lagi, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mendapatkannya kembali." Si Wen mengerutkan kening dengan erat dan melihat ekspresi penuh harapan Yao Yao di lengannya. Kilatan melintas di mata biru gelapnya dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Yun Feng tersenyum pada Yao Yao dan berbalik untuk pergi. Melihat Yun Feng pergi, Yao Yao mengayunkan ekor ikannya dan hendak mengejarnya. Kali ini, Si Wen tidak menghentikannya, tetapi membiarkan Yao Yao mengejarnya. "Xiao Feng." Yao Yao melingkarkan ekor ikannya di pinggang Yun Feng dan memeluknya dari belakang. Yun Feng berhenti dan membalikkan Yao Yao dari belakang ke depan. Dia menatap mata birunya yang besar.
Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Yao Yao, tunggu aku di sini, oke. Yao Yao menatap Yun Feng dengan bingung. Kau akan kembali? Yun Feng mengangguk. Ya, jadi tunggu saja di sini dengan patuh, Yao Yao. Yao Yao mengangguk, seolah dia mengerti sesuatu dan langsung merasa lega. Baik, wajah kecil Yao Yao menjadi semakin cantik. Bahkan tubuh kecilnya berangsur-angsur memanjang. Mata Yun Feng penuh kelembutan. Yao Yao kembali ke Si Wen dengan gembira. Xiao Feng akan kembali. Yun Feng mengangguk. Dia melirik Yao Yao dan berjalan keluar. Si Wen menatap punggung Yun Feng saat dia pergi, tenggelam dalam pikirannya. Keesokan paginya, Yun Feng, Kulanyi dan Lan Yi mengambil ramuan transformasi lagi. Mereka bertiga menunggu di luar. Si Wen akan datang pagi-pagi sekali untuk membawa mereka ke Laut Cheng. Ketika Si Wen datang, Yun Feng tidak menyangka bahwa dia tidak akan datang sendiri kali ini. Kedua tetua dan dua orang muda dari sirip merah dan bersirip putih yang dia temui hari itu juga datang. Bab 796, Yao Yao ditangkap 2. Si Wen berjalan di depan dengan ekspresi dingin. Yun Feng meliriknya dengan curiga. Yao Yao menerkam dengan gembira dan memeluk Yun Feng lagi. Apa yang dipikirkan Si Wen? Dia bahkan membawa Yao Yao ke sini. Mitra Raja akan pergi ke Laut Cheng. Sangat menarik. Penatua Zisuan bersirip merah menatap Yun Feng dalam-dalam dengan nada meremehkan. Penatua bersirip putih, Chang Yun, di samping juga terkekeh. Betul sekali. Kami orang tua belum pernah ke sana. Kita harus ikut bersenang-senang kali ini. Yun Feng mengangkat alisnya sedikit. Tampaknya seseorang telah menemukan tentang perjalanan ke Laut Cheng hari ini. Duyung selalu sangat licik. Kalau tidak, Si Wen tidak akan ditekan oleh kedua tetua ini. Paman Zisuan, Paman Chang Yun, jika Anda tertarik, mari kita pergi bersama, kata Si Wen lembut sambil menatap Yun Feng. Yun Feng berjalan di sampingnya dengan kooperatif dengan Yao Yao di pelukannya. Wajah Kulanyi menjadi gelap saat dia menekan amarah di hatinya. Si Wen mengangkat tangannya dan gelembung biru menyelimuti Yun Feng dan dia, naik ke langit dan terbang menjauh dengan cepat. Zisuan dan Chang Lin keduanya mendengus. Mari kita lihat apa yang kamu lakukan. Gelembung merah dan putih juga muncul, dan mereka pergi. Kulanyi dan Lan Yi pasti mengikuti mereka, tetapi mereka ada di belakang. Kulanyi menggertakkan giginya dan berkata, "Merfok, sangat bagus." Lan Yi menggigil ketika mendengar itu. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang Kulanyi. Dia tidak tahu mengapa tuannya menyukai Kulanyi. Dibandingkan dengan Kulanyi, dia lebih suka Zeran, dan Ling juga tidak buruk. Mereka berdua lebih baik daripada Kulanyi, yang selalu tidak terduga dan lengket. Laut Cheng terletak di perbatasan antara Duyung dan klan lainnya. Ini adalah area yang tidak dikendalikan oleh siapapun. The Magic Beast sangat sensitif terhadap wilayah dan memiliki pembagian yang ketat. Selama Anda memasuki wilayah mereka, mereka tidak harus sopan kepada Anda. Jadi, binatang ajaib biasanya tidak akan meninggalkan wilayah mereka dengan mudah, terutama di daerah perbatasan seperti itu. Yun Feng terbungkus dalam gelembung biru dan dia memegang Yao Yao di tangannya. Yao Yao sangat senang melihat Yun Feng hari ini. Si Wen melihat ke depan dengan ekspresi fokus dan ekor ikan biru di bawahnya bergoyang perlahan. Apalagi yang lainnya, Si Wen memang pria tampan yang terkenal di antara para duyung. Dia harus dianggap menarik di antara manusia juga. Bahkan jika dia muncul dalam keadaan setengah manusia setengah ikan ini, ribuan gadis akan jatuh cinta padanya bahkan jika mereka tahu dia adalah binatang ajaib. Yun Feng mengukur Si Wen beberapa kali dan kemudian melihat ke depan. Wilayah Merfok sangat luas. Si Wen membawanya ke depan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada dia. Mereka berdua tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertempuran kemarin, jadi dia tidak bisa mengetahui kekuatannya. Namun, karena Yao Yao adalah anaknya, kekuatannya mungkin tidak terbatas dengan kecepatan pertumbuhan Yao Yao. Berbicara tentang kekuatan Yao Yao, Yun Feng sangat terkejut. Yao Yao sudah memasuki level komandan setahun yang lalu dan sekarang, 9 bulan telah berlalu. Berbicara secara logis, Yao Yao seharusnya sudah memasuki tahap akhir atau puncak level komandan, tetapi Yun Feng menemukan bahwa kekuatan Yao Yao tidak meningkat sama sekali. Yun Feng bingung, tapi dia tidak bertanya. Dia tahu sedikit tentang Putri Duyung sekarang, dan mungkin ada beberapa rahasia. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari,
dia akhirnya tiba di daerah perbatasan wilayah Merfolk. Melihat dari jauh, Yun Feng mengerti mengapa tempat ini disebut Laut Cheng. Meskipun ini adalah samudera tak berujung, meskipun ini adalah laut pada awalnya, hutan lebat di kejauhan adalah laut di laut. Kepadatan pepohonan jauh lebih besar daripada yang dipikirkan Yun Feng, dan area yang luas membuat Yun Feng memikirkan pegunungan 10.000 binatang yang terbentang di antara benua timur dan barat. Itu Laut Cheng. Yun Feng berbisik. Laut yang terbuat dari pepohonan di kejauhan bergetar sedikit, seperti ombak yang bergulung lembut. Si Wen tidak mengatakan apa-apa dan mendarat bersama Yun Feng. Saat Si Wen mendarat, orang-orang bersirip merah dan bersirip putih juga datang. Kulanyi dan Lan Yi mengikuti mereka. Mereka juga terkejut melihat apa yang disebut Laut Cheng. Ini tempat yang bagus untuk membunuh. Kulanyi terkekeh setelah melihatnya. Lan Yi mengerutkan kening. Kepadatan tanaman di Laut Cheng ini terlalu tinggi dan areanya sangat luas. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang ada di kedalaman Laut Cheng. Bagaimana orang di luar tahu apa yang terjadi? Itu memang tempat yang bagus untuk membunuh. Zileng dari si merah bersirip mendengus jijik. Apa yang bisa dilihat di sini? Jika kita benar-benar ingin melihat, kita harus masuk saja. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi Penatua Zisuan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Berjalan di, siapa yang berani? Penatua Zisuan memandang Yun Feng dan Si Wen. Si Wen berdiri di sana dengan wajah dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Yao Yao sangat nyaman dalam pelukan Yun Feng dan wajah kecilnya penuh dengan kegembiraan, terutama dengan Yun Feng dan Si Wen di sebelahnya. Hehehe, sebuah tawa lembut terdengar. Yun Feng merasa jijik dari lubuk hatinya ketika dia mendengar tawa ini. Mitra Raja benar-benar aneh. Apakah Anda ingin berdiri di sini atau masuk? Pria muda dengan sirip putih berbicara. Dia adalah orang yang terus menimbulkan masalah dan menargetkan Yun Feng. Chang Yu, bukan urusanmu apa yang ingin dilakukan rekan Raja. Apakah kamu tidak ingat apa yang dikatakan Raja? Chang Yun memarahi dengan lembut di samping. Ekspresi Si Wen tidak berubah, tetapi menjadi sedikit lebih dingin. Chang Yu segera tampak seperti dia tahu, tetapi dia tidak lupa menambahkan, Penatua, kamu benar. Tentu saja aku ingat apa yang dikatakan, Raja. Sudut mulut Yun Feng meringkuk dingin. Semua orang memang menginginkan posisi Si Wen. Dia tidak tahu bagaimana Raja dipilih. Tampaknya yang bersirip merah dan bersirip putih tidak pernah menyerah. Namun, dibandingkan dengan bersirip merah yang pemarah, bersirip putih yang lembut membuat Yun Feng lebih kesal. Si Wen tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat area Laut Cheng di depannya dengan hati-hati dengan mata biru gelapnya. Ketika tatapannya mendarat di suatu tempat, tiba-tiba ada perubahan. Apakah ada gerakan di sana? Apa yang dikatakan Si Wen menarik perhatian semua orang. Orang-orang bersirip merah dan bersirip putih semuanya melihat ke sana. Meski sempat terjadi beberapa konflik internal, ketika kepentingan kolektif kaum duyung dilanggar, si bersirip merah dan si bersirip putih pasti bersatu. Kedua tetua itu tampak serius. Yang mulia, apakah Anda ingin kami pergi ke sana dan mencari tahu? Yao Yao, yang berada di pelukan Yun Feng, juga menjulurkan tubuhnya dengan rasa ingin tahu dan melihat ke arah itu dengan matanya yang besar. Ekor ikannya juga meninggalkan pinggang Yun Feng dan tatapan Yun Feng juga mengikuti. Jika sesuatu benar-benar terjadi di sini, dia harus terus mendorong kembali penjelajahannya di Laut Cheng. Bab 797, Yao Yao ditangkap 3. Ada rasa dingin di mata Si Wen dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera mengulurkan tangannya dan gelembung biru tiba-tiba menyelimuti Yun Feng dan Yao Yao di pelukannya. Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu terjadi. Lidah merah melesat keluar dari Laut Cheng dengan kecepatan dan panjang yang menakjubkan. Sementara tatapan semua orang tertarik, lidah merah berlari keluar dari Laut Cheng yang gelap dengan ganas dan menyerang Yao Yao di pelukan Yun Feng. Kecepatan lidahnya sangat cepat sehingga tidak ada waktu baginya untuk bereaksi sama sekali. Meskipun Si Wen bergerak dalam sekejap, dia jelas satu langkah terlambat. Retakan, gelembung biru dihancurkan oleh kekuatan lidah. Itu melilit tubuh Yao Yao dan meregang. Yao Yao langsung terbang dari pelukan Yun Feng dan menghilang ke Laut Cheng. Yao Yao, Yun Feng meraung saat tubuhnya sudah terbang keluar. Dia tidak bisa peduli tentang hal lain. Dia hanya bisa melihat Yao Yao,
yang terus-menerus mundur karena lidahnya. Yun Feng mengikutinya ke Laut Cheng. Kulanyi dan Lan Yi segera mengubah ekspresi mereka dan bergegas masuk. Si King, Si Wen meraung. Dia menggerakkan ekor ikannya dan hendak masuk, tetapi dihentikan oleh Zixuan dan Chang Yun. Kedua tetua mengedipkan mata pada Zileng dan Chang Yu, dan kedua pemuda itu segera mengikuti. Minggir, Si Wen meraung. Mata biru gelapnya penuh amarah dan pupil vertikalnya terbakar amarah. Tenang, kamu adalah Raja Duyung sekarang, kata Chang Yun dengan dingin. Zixuan juga berkata, kamu tidak bisa masuk sekarang. Dengan Zileng dan Chang Yu mengikutimu, jangan khawatir. Si Wen akhirnya tenang. Melihat dia sudah tenang, Zixuan dan Chang Lin juga mundur perlahan. Jangan khawatir, Raja. Zileng dan Chang Yu pasti akan menemukan Si King dan tidak akan membiarkan garis keturunanmu dalam bahaya. Si Wen berdiri di sana dengan wajah yang benar-benar muram. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, kirim pesanan saya. Kunci semua tempat di dekat wilayah Merfolk di Laut Cheng. Si Wen mengepalkan tinjunya dengan keras, dengan kemarahan yang tertahan di mata iblisnya. Memikirkan Yun Feng bergegas masuk, entah bagaimana dia merasa sedikit lega di benaknya. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Si King. Yun Feng memang tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Yao Yao, apalagi saat Yao Yao dibawa pergi di depannya. Dia harus membawa Yao Yao kembali tanpa cedera apapun yang terjadi. Yao Yao, Yun Feng mengejar Yao Yao, tetapi kecepatan lidah daging itu terlalu cepat. Yun Feng sudah kehilangan pandangan dari Yao Yao setelah mengejarnya untuk jarak jauh di Laut Cheng. Jumlah orang di Laut Cheng di sepanjang jalan membuat penglihatan Yun Feng sangat sempit. Selain itu, kecepatan lidah daging sangat cepat sehingga lintasannya terlalu bengkok. Sungguh mengesankan bahwa Yun Feng bisa mengikutinya dari jauh. Lidah daging melilit tubuh Yao Yao dan langsung menghilang ke kedalaman Laut Cheng. Sial, Yun Feng benar-benar kehilangan pandangan tentang lidah itu dalam penglihatannya. The Finger Spiritual Jade tidak merekam aura yang dipancarkan oleh lidah itu sama sekali. Semuanya berubah menjadi gelembung dengan kecepatan yang aneh. Kekuatan mental di tubuh Yun Feng segera melonjak keluar dan menyebar seperti air pasang. Dia tahu bahwa wilayah Laut Cheng sangat luas dan bahwa kekuatan mentalnya tidak dapat menutupi area yang luas sama sekali. Tetapi meskipun demikian, dia tidak akan pernah menyerah untuk menemukan Yao Yao. Tenang, suara Kulanyi terdengar di telinganya. Yun Feng tiba-tiba membuka mata hitamnya. Tatapan Kulanyi membuat pikiran panas Yun Feng menjadi dingin. Lan Yi mengikuti di belakangnya dengan kekhawatiran di benaknya. Tuan, apakah Anda ingin saya mencari? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Laut Cheng terlalu luas dan medannya rumit. Selain itu, pepohonan di sini sangat lebat sehingga Anda tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya sama sekali dari langit. Lan Yi segera sedikit frustrasi. Kulanyi melihat sekeliling. Apa sebenarnya lidah itu? Kenapa dia hanya menginginkan Yao Yao? Yun Feng mengerutkan kening dan merenung. Dia tidak tahu tentang pertanyaan-pertanyaan ini sekarang. Hal terpenting saat ini adalah menemukan Yao Yao. Yao Yao dan Yun Feng tidak memiliki kontrak binatang ajaib. Jika itu adalah binatang sihir yang dikontrak, Yun Feng tidak perlu begitu cemas. Bakso di bahu Yun Feng tiba-tiba mengeluarkan beberapa raungan dan tubuhnya melengkung ke arah tertentu, terlihat sangat waspada. Melihat bakso seperti ini, beberapa dari mereka segera melihat ke suatu tempat dengan waspada. Desir, desir, dua sosok keluar dari hutan lebat di Laut Cheng. Mereka adalah Zileng dan Chang Yu. Mereka berdua tercengang saat melihat Yun Feng dan yang lainnya. Di mana anak raja? Apa kau sudah menemukannya? Zileng menatap Yun Feng, sementara Chang Yu mencibir. Saya pikir dia kemungkinan besar hilang. Wajah Yun Feng menjadi gelap dan dia tidak mengatakan apa-apa. Zileng segera meraung setelah mendengar itu, lalu mengapa kamu masih berdiri di sana? Pergi temukan dia. Karena kamu di sini, akan lebih mudah bagi kami untuk menemukannya. Pilih arah dan kita akan berpisah. Yun Feng melirik mereka berdua dengan acuh tak acuh. Zileng segera tidak mengatakan apa-apa. Chang Yu menatap Yun Feng dan yang lainnya dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi ke satu arah dengan Zileng. Setelah mereka berdua pergi, Kulanyi berkata, saya merasa ada sesuatu yang salah. Aku pikir juga begitu. Yun Feng membalik tangannya dan finger spiritual Jade muncul. Melihat dua titik berkilauan di atasnya, Yun Feng mencibir.
Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan para duyung. Jika Yao Yao digunakan oleh mereka, kami tidak akan membiarkan mereka pergi. Apa yang kita lakukan sekarang? Laut Cheng sangat luas. Kami tidak tahu apakah hidup Yao Yao aman. Tidak pantas mencari begitu saja. Kulanyi mengerutkan kening dan berkata. Yun Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Benar, bagaimana dia bisa lupa? Tuan, apakah Anda punya solusi? Lan Yi bertanya ketika dia melihat mata Yun Feng yang berkilauan. Kecemasan Yun Feng hilang. Sudut mulutnya melengkung perlahan. Bola elemen air biru melompat di tangannya saat ini. Elemen air terus bergulir di telapak tangan Yun Feng, mengembang. Yun Feng menyapu jarinya dengan lembut dan elemen air menyebar, menutupi semua area di sekitar Yun Feng. Di bawah area yang tertutup oleh elemen air ini, seutas benang biru transparan terlihat samar-samar. Kulanyi dan Lan Yi sama-sama melihat pemandangan ini dengan kaget. Yun Feng melihat ke arah benang biru muda yang samar dan mengejarnya tanpa ragu-ragu. Kulanyi dan Lan Yi mengikuti Yun Feng dengan cermat dan terus melangkah lebih dalam di bawah bimbingan benang biru muda. Apakah kamu lupa bahwa Yao Yao ditetaskan dari elemen airku? Ada hubungan yang tak terpisahkan antara aku dan Yao Yao. Aku bisa menemukannya dimanapun dia berada. Bab 798, Siapa yang benar-benar tak tahu malu, 1. Hutan lebat di Laut Cheng membentuk lautan yang luar biasa. Kepadatannya sangat tinggi sehingga banyak rintangan saat melewatinya. Laut Cheng cukup rumit. Jika Yun Feng tidak memiliki hubungan khusus dengan elemen air antara dia dan Yao Yao, dia tidak akan bisa menemukannya sama sekali. Elemen air di sekitar Yun Feng perlahan menyebar. Meskipun kekuatan mental Yun Feng sangat besar, itu hanya mencakup kisaran kecil di sekelilingnya. Dia tidak tahu bahaya apa yang akan dia hadapi di Clear Sea. Jika kekuatan mentalnya habis dan dia tidak bisa menyelamatkan Yao Yao, dia juga akan mati di sini. Adapun rumput pengumpul roh, Yun Feng tidak punya waktu untuk peduli tentang itu sekarang. Dia harus membuat rencana setelah Yao Yao kembali dengan selamat. Yun Feng terus bergerak maju saat dia mengikuti elemen biru samar. Elemen biru ini sangat redup. Jika dia tidak melihat dengan hati-hati, dia tidak akan bisa menyadarinya sama sekali. Yun Feng mengikuti panduan elemen biru ini dan berjalan di medan Laut Cheng yang rumit dan berubah. Sepanjang jalan, Yun Feng benar-benar merasa bahwa wilayah Laut Cheng sangat luas dan berbahaya. Saat ini, Yun Feng agak khawatir tentang bagaimana mereka bisa berhasil kembali setelah menemukan Yao Yao. Dua titik terus berkedip di jari spiritual jade di tangannya. Yun Feng memperhatikan jari spiritual jade saat dia bergerak maju. Zileng dan Chang Yu tidak membiarkan Yun Feng merasa nyaman. Yun Feng melihat dua titik yang terus bergerak maju dengan ekspresi dingin. Bagaimana kabar mereka? Tanya Kulanyi, yang mengamati medan dari dekat dengan tatapan rumit. Mereka bergerak maju. Mereka tampaknya bergerak sangat cepat. Yun Feng melihat dua titik yang jauh darinya. Mereka berdua bergerak lebih cepat darinya dan arah mereka hampir sama. Yun Feng melihat benang biru di depannya yang masih memanjang ke Laut Cheng dengan dingin di mata hitamnya. Di mana tepatnya Yao Yao di bawah? Lihat utas ini. Itu masih meluas lebih jauh. Lan Yi mengerutkan kening dan melihat utas ini. Mata birunya menatap hutan tak berujung di depannya dengan cemas. Mereka tidak bisa melihat jalan di depan sama sekali dan hanya bisa mengikuti utas ini. Semakin dalam mereka masuk ke Laut Cheng, semakin tidak nyaman secara intuitif binatang sihir Lan Yi. Tidak peduli kemana Yao Yao dibawa, bahkan jika itu adalah tempat yang tidak bisa aku masuki, aku harus menerobos. Yun Feng berbisik saat dia berlari ke depan dengan cepat. Kulanyi tersenyum tak berdaya dan mengikutinya. Lan Yi hanya merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Jika suatu hari dia menghadapi situasi berbahaya seperti itu, tuannya mungkin akan mengejarnya juga. Yao Yao tersapu oleh lidah itu dan menghilang ke kedalaman Laut Cheng. Yun Feng terus masuk lebih dalam dan lebih dalam dengan metode uniknya. Dia membutuhkan waktu 10 hari penuh. Selama periode waktu ini, dia dan Kulanyi tidak punya waktu untuk makan ramuan transformasi. Lebih nyaman bagi mereka untuk bergerak dalam bentuk aslinya. Aura manusia dari mereka berdua sudah musnah. Mereka juga berada di Laut Cheng dan tidak akan berada dalam bahaya terekspos sama sekali. Dalam 10 hari, Yun Feng telah mengikuti benang biru muda itu. Sepertinya tidak ada akhir untuk utasnya. Pengejaran tanpa akhir seperti itu dapat dengan mudah membuat orang kehilangan kesabaran,
Tetapi Yun Feng berbeda. Selama dia memiliki keyakinan yang kuat, dia akan terus bergerak. Finger spiritual Jade menunjukkan bahwa Zileng dan Chang Yu juga tidak menyerah. Mereka berdua mengubah arah mereka di tengah jalan dan sepertinya tidak menemukan apapun. Mereka berdua berada di jalur yang berbeda dari Yun Feng, yang menyelamatkan Yun Feng dari banyak masalah. Meskipun ada juga gerakan aneh di Laut Cheng di sepanjang jalan, mereka tidak menyerang Yun Feng dan yang lainnya. Semakin dalam mereka pergi ke Laut Cheng, Yun Feng merasa seperti dia telah datang ke kedalaman hutan berkabut. Lan Yi dan Bakso tampak serius dan tegang, dan Kulanyi juga mengamati sekeliling dengan tajam. Banyak mata mengawasi kita di sepanjang jalan. Kulanyi menurunkan wajahnya dan berbisik. Yun Feng melirik ke samping dengan mata hitamnya. Ada beberapa aura yang mengintai di hutan lebat. Mereka sudah memasuki kedalaman Laut Cheng. Semakin dalam mereka pergi, semakin mudah menimbulkan keributan. Pada saat ini, aura yang mengintai tiba-tiba menjadi kacau. Sebuah suara datang dari hutan lebat. Dalam sekejap, 3 bayangan hitam melompat keluar dari hutan. Yun Feng, Kulanyi dan Lan Yi dengan cepat menyerang. Mereka melepaskan momentum tahap akhir tingkat raja tanpa menahan sama sekali. Elemen cahaya, elemen angin, dan elemen air Yun Feng semuanya menyerang 3 bayangan hitam. Tubuh ketiga binatang ajaib jatuh ke tanah. Mereka tidak lagi hidup setelah serangan saat itu. Rasa dingin meledak dari wajah Yun Feng. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dalam serangan saat itu. Di Laut Cheng yang penuh bahaya ini, dia akan menjadi orang yang mati jika dia menunjukkan belas kasihan. 3 ahli tingkat raja tahap akhir bepergian bersama. Bahkan jika mereka berada di Laut Cheng, tidak ada yang akan memprovokasi mereka dengan mudah. 3 binatang saat itu menjadi contoh terbaik. Aura yang sedikit kacau langsung berhenti. Yun Feng tersenyum dingin saat tubuhnya melintas dan bergerak maju lagi. Kita bisa menikmati kedamaian untuk sementara waktu. Kulanyi terkekeh, tetapi tidak menarik kembali elemen cahaya di tangannya sama sekali. Dengan wajah dingin, Lan Yi tiba-tiba membuka sayap di punggungnya. Mereka bukan sayap lagi. Tato Griffin ganas di sayap juga ditampilkan dengan jelas. Raungan datang dari tubuh Bakso di bahu Yun Feng. Ekspresi imutnya hilang, dan dia memamerkan giginya yang tajam dengan ganas. Ketika dia bergerak maju lagi, tidak ada binatang ajaib yang berani memprovokasi dia lagi. Yun Feng mengikuti panduan benang biru dan bergerak maju dengan cepat. Dia hanya berharap dia bisa pergi sedikit lebih cepat, atau membakar hutan ini untuk diam. Menguasai. Lan Yi berteriak dengan suara rendah. Yun Feng tiba-tiba berhenti. Kulanyi berdiri di sampingnya dengan cemberut. Hutan di depan mereka bertiga tidak sepadat sebelumnya, dan anehnya sepi. Benang samar elemen air di depan mereka tiba-tiba terputus dan melayang perlahan. Ini harusnya. Yun Feng melihat sekeliling dengan mata hitamnya. Ini harus menjadi sarangnya, atau tidak akan begitu tenang. Semua binatang ajaib memiliki wilayah mereka sendiri. Semakin tinggi level Magic Beast, semakin keras kepala tentang wilayahnya. Sama seperti Yuxiu, yang Yun Feng bunuh sebelumnya, wilayah Yuxiu juga sepi seperti sekarang. Semua binatang sihir tingkat rendah meninggalkan tempat ini secara sukarela dan tidak berani mendekat secara sembarangan. Binatang ajaib ini cukup pintar. Ada lapisan batasan yang dipasang di sini, kata Kulanyi dengan santai sambil melihat ke depan dengan mata hitamnya. Aku ingin tahu apakah kamu dan aku bisa mematahkannya dengan kekuatan kita. Bab 799, Siapa yang benar-benar tak tahu malu, 2. Kamu akan tahu ketika kamu mencoba. Begitu Yun Feng mengatakan itu, kekuatan mental di tubuhnya telah melonjak dengan keras, berubah menjadi kepalan besar yang menghantam ruang tak kasat mata di depannya. Kulanyi hanya tersenyum ketika melihat ini. Dia mengikuti jejak Yun Feng dan kekuatan mentalnya juga berubah menjadi kepalan tangan. Kedua tinjunya menghantamnya dengan keras dengan kekuatan tahap akhir tingkat raja. Fluktuasi energi samar langsung menyebar dari sini ke daerah sekitarnya, menyebabkan tanah bergetar dengan lembut. Melihat ruang tak terlihat yang utuh di depan mereka, Yun Feng dan Kulanyi sama-sama mengerutkan kening. Mereka tidak bisa mematahkannya dengan kekuatan mereka. Ini juga membuktikan bahwa binatang ajaib ini lebih kuat dari mereka. Hal-hal yang agak rumit. Itu tidak bisa rusak. Kulanyi mengerutkan kening. Jika dia dan Feng Feng tidak bisa mematahkannya dengan kemampuan mereka, bagaimana mereka bisa menyelamatkan Yao Yao?
Bagaimana mereka bisa berurusan dengan binatang ajaib itu? Yun Feng mengepalkan tinjunya. Dia tidak bisa memecahkannya. Bahkan jika dia tidak bisa menghancurkannya, dia harus melakukannya. Dia mengumpulkan kekuatan-kekuatan mentalnya lagi dan menghancurkannya dengan keras. Ledakan. Gelombang energi lain menyebar, tetapi pembatasan transparan masih tidak bergetar sama sekali. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Ini tidak akan berhasil. Dia akan menemukan cara lain. Kulanyi sepertinya memperhatikan perhatian Yun Feng dan terkejut. Kamu tidak bisa melakukan itu. Ada senyum di sudut mulut Yun Feng. Aku tidak bisa. Tidak apa-apa untukku. Dia tiba-tiba membalik tangannya dan elemen yang berbeda melompat di atasnya. Lan Yi juga mengerti apa yang akan dilakukan Yun Feng dan terkejut. Menguasai. Nana, bakso tidak bisa membantu tetapi merasa cemas ketika melihat elemen melompat di tangan Yun Feng. Itu mengeluarkan tubuh bulat dan halus dan melayang di depan Yun Feng. Itu menyapu pipi Yun Feng dengan ekornya, mungkin untuk menenangkannya. Yun Feng segera kembali ke dirinya sendiri dan menatap bakso dengan mata besar di depannya. Nasie, apakah kamu punya solusi? Bakso tampak sangat senang ketika mendengar Yun Feng memanggil namanya. Itu segera menganggukkan kepala kecilnya dan tubuh kecilnya berbalik di udara dengan tiba-tiba. Ia mengangkat kepala kecilnya dan berteriak, Nana. Tubuh bakso bergegas dengan kecepatan yang sangat tinggi dan bola kecil cahaya putih menabrak batasan begitu saja. Lapisan pembatasan tidak bisa menahan benturan bakso dan retakan muncul. Bakso terus memukul penghalang dengan tubuhnya. Penghalang yang sekeras batu di bawah serangan Yun Feng dan Kulanyi, yang keduanya berada di tahap akhir tingkat raja, seperti dinding tipis di depan bakso. Setelah beberapa tabrakan biasa, sebuah celah rusak. Nana, Nana, bakso melihat celah dan memanggil Yun Feng dengan gembira. Yun Feng tiba-tiba teringat bahwa ketika dia bertemu Ao Jin di retakan besar, dia belum mencapai level komandan pada saat itu, dan bakso bisa segera menembus ruang tertutup Ao Jin. Dan sekarang, bakso melanggar batasan yang tidak bisa dia lakukan dengan mudah. Nana, Nana, bakso melompat kembali ke bahu Yun Feng seolah meminta pujian. Yun Feng melihat celah itu dan hanya terkejut di benaknya. Kulanyi menatap bakso dalam-dalam dan mengingatkannya, cepat masuk, kalau-kalau ada lebih banyak masalah. Yun Feng akhirnya berbalik. Dia membelai tubuh bakso dengan jarinya dan dengan cepat menembus celah. Kulanyi mengikuti dengan cermat. Setelah melangkah masuk, Lan Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, apa sebenarnya bakso di bahu guru itu. Setelah mereka bertiga melewati celah yang disebabkan oleh bakso, jejak yang disebabkan oleh bakso secara otomatis sembuh setelah beberapa saat. Melihat adegan ini, wajah Yun Feng dan Kulanyi tiba-tiba menjadi gelap. Binatang ajaib ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang kita duga. Anda sebaiknya tidak menemuinya, kata Kulanyi. Dia melihat batasan yang telah dipulihkan dengan ekspresi suram. Yun Feng mengangguk dan melirik situasi di dalam. Yao Yao pasti terjebak di suatu tempat di sini. Sepertinya binatang ajaib tidak ada di sini. Berpisah dan temukan Yao Yao dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga tidak akan ada masalah lain. Kulanyi dan Lan Yi keduanya mengangguk. Daerah ini adalah wilayah dari binatang ajaib itu. Hutan itu sangat jarang dan lebih mudah untuk dicari. Mereka tidak tahu kapan binatang ajaib akan kembali. Akan lebih baik jika mereka bisa menemukan Yao Yao sebelum dia kembali. Mereka bertiga mulai mencari ke arah yang berbeda. Yun Feng berjalan sepanjang jalan dan memeriksa setiap sudut dengan hati-hati, berteriak dalam benaknya, Yao Yao, di mana kamu? Aku di sini. Mungkin panggilan Yun Feng efektif, atau mungkin ada semacam hubungan antara Yun Feng dan Yao Yao. Ketika Yun Feng mencari-cari, dia menemukan sesuatu di tempat yang tidak mencolok. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa itu adalah tumpukan rumput liar yang sangat tidak mencolok, tetapi mereka tersebar terlalu rapi. Hati Yun Feng bergetar. Dia melambaikan tangannya dan tumpukan rumput liar terbang dengan tiba-tiba. Di bawah rumput liar ada lubang yang dalam. Yao Yao, Yun Feng memanggil dengan lembut, tetapi tidak mendapat jawaban apapun. Namun, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa Yao Yao ada di dalam. Tanpa ragu-ragu, Yun Feng melompat turun. Dia tahu bahwa bahkan jika ada bahaya menunggunya di dalam, dia masih akan melompat. Area lubangnya tidak terlalu besar. Mengingat ukuran tubuh manusia, itu bisa muat dua orang berdampingan.
Yun Feng mendarat jauh-jauh dan mengamati dinding di sekitarnya dengan matanya. Mata besar bakso berkilauan di lubang gelap. Yun Feng tidak tahu berapa lama dia telah jatuh. Ketika jari-jari kakinya menyentuh tanah, kekuatan mentalnya langsung melonjak ke seluruh tubuhnya dan dia siap untuk bertarung. Namun, tidak ada apa-apa. Di depan Yun Feng ada jalan melengkung yang mengarah lebih dalam. Mata hitam Yun Feng berkilauan dan dia masuk tanpa ragu-ragu. Setelah berjalan sebentar, Yun Feng melihat tanah datar kecil di ujung jalan. Itu adalah gua yang sangat luas dan Yao Yao ada di tanah. Yao Yao. Yun Feng memandang Yao Yao, yang terbaring di tanah, dan segera bergegas. Setelah semakin dekat, dia melihat keadaan Yao Yao saat ini dengan jelas. Matanya terpejam rapat, seperti sedang tidur nyenyak. Yun Feng memegang Yao Yao di tangannya dan elemen air di tangannya dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh Yao Yao. Mata hitam Yun Feng penuh dengan kecemasan. Yao Yao, bangun. Yao Yao. Tut-tut, seorang manusia telah berhasil sampai di sini. Tubuh Yun Feng membeku. Bakso di bahunya tiba-tiba menjerit. Tubuhnya melengkung dan meraung marah ke arah tertentu. Yun Feng memeluk Yao Yao dan dengan cepat melirik dengan mata hitamnya. Di dinding tidak jauh dari Yao Yao, seekor binatang ajaib terjebak di sana. Jelas bahwa itu di penjara di dinding. Bab 800, siapa yang benar-benar tak tahu malu 3. Elemen air di tangan Yun Feng menyelimuti Yao Yao dengan kuat. Dia mengangkat Yao Yao dan berbalik untuk pergi. Melihat Yun Feng hendak pergi, binatang ajaib itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, manusia. Kamu pergi begitu saja. Petik 2. Yun Feng tiba-tiba berhenti dan berbalik sedikit untuk mengukur Magic Beast yang tertahan dengan hati-hati lagi. Itu memiliki sisik mengkilap di sekujur tubuhnya dan tubuhnya yang ramping sangat mirip ular, tetapi ekornya juga seperti sirip duyung. Kepala itu sangat besar dan sangat tidak cocok dengan tubuh ramping ini. Beberapa kumis panjang di hidungnya membuat Yun Feng menyipitkan matanya dengan ganas. Manusia, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang kunjunganmu ke samudera tak berujung karena kamu menyelamatkanku. Binatang sihir yang diikat mendengus pada Yun Feng dan mengukurnya dengan matanya, terdengar agak arogan. Yun Feng tiba-tiba tersenyum dan berbalik lagi. Kali ini, dia berjalan keluar tanpa ragu-ragu. Manusia, apakah Anda tidak takut bahwa saya akan menyebarkan berita tentang penampilan Anda? Pada saat itu, mustahil bagimu untuk keluar dari lautan tak berujung. Yun Feng tersenyum dingin. Itu tergantung pada apakah kamu bisa hidup sampai saat itu. Binatang sihir yang tertahan tersedak. Yun Feng hendak pergi pada saat ini. Binatang sihir yang tertahan tiba-tiba berteriak, "Aku Yuyan. Jika Anda menyelamatkan saya dapat memberi Anda beberapa manfaat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu minta." Yun Feng memunggungi Yuyan dan sudut mulutnya perlahan meringkuk. Dia membawa Yao Yao dan berjalan ke Yuyan. Yun Feng menatap mata di kepala besar itu. Kau ingin aku menyelamatkanmu? Anda Yan mendengus. Apakah kamu pikir aku ingin diselamatkan olehmu? Jika bukan karena, berbicara tentang ini, Yuyan tiba-tiba berhenti. Manusia, aku adalah Yuyan dari lautan tak berujung. Setiap bagian dari tubuhku adalah harta karun, harta yang kalian manusia tidak bisa dapatkan sama sekali. Senyum Yun Feng melebar. Apakah kamu serius memberiku beberapa manfaat? Yuyan tersenyum dengan jijik dalam tawanya. Aku serius. Yun Feng mengangguk saat kilatan cahaya melintas di mata hitamnya. Sangat bagus. Aku ingin kumismu. Begitu dia mengatakan itu, ketidakpercayaan meledak dari mata Yuyan. Kamu tahu siapa aku? Beraninya kau mengambil kumisku. Sungguh manusia yang serakah dan tak tahu malu. Masih ada senyum di sudut mulut Yun Feng. Ketika dia melihat kumis di sisi hidungnya, Yun Feng sudah sampai pada kesimpulan. Sekarang, itu telah mengantarkan dirinya ke pintunya secara otomatis. Kumis pengumpul roh yang dia cari ada di depan matanya. Dia harus mendapatkannya tidak peduli apa. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi aku ingin kumismu. Tidak, saya tidak akan memberikan kumis saya. Menyerah saja. Yun Feng tidak marah. Dia berbalik dan berjalan keluar dari gua, mengabaikan Yuyan. Yuyan mendengus jijik. Manusia serakah dan tidak tahu malu, tetapi manusia ini bahkan lebih licik. Jelas bahwa Yun Feng sedang menunggu untuk mengambil umpan saat itu. Dia menginginkan kumisnya. Bermimpilah. Manusia ini pasti akan memohonnya nanti. Namun,
Yun Feng tidak memohon. Dia tidak berhenti sama sekali, yang membuat Yuyan sedikit tercengang. Bukankah dia harus menawar? Kenapa dia pergi begitu cepat? Bukankah dia menginginkan kumisnya? Mengapa sepertinya dia tidak membutuhkannya lagi? Jika dia pergi, maka itu. Tunggu, Anda Yan berteriak. Yun Feng berbalik dengan malas. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku harus pergi secepat mungkin. Yuyan melihat senyum acuh tak acuh di wajah Yun Feng dan menggertakkan giginya karena marah. Betapa tak tahu malu. Betapa tak tahu malu. Tidak tahu malu. Terlalu tak tahu malu. Aku bisa memberimu kumisnya. Yuyan sangat marah hingga matanya memerah. Itu berteriak pada Yun Feng beberapa kali dan akhirnya berkompromi. Yun Feng tersenyum dan berjalan mendekat. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi kamu harus menyerahkan kumismu dulu. Anda yang tercengang lagi. Serahkan kumisnya dulu. Jika dia tidak menyimpannya, bukankah kumis ini akan diberikan kepadanya secara cuma-cuma? Jangan memaksakan keberuntunganmu. Yuyan mengertakkan gigi dan meraung. Yun Feng tertawa. Dia tidak tahu seberapa kuat Yuyan. Jika dia diselamatkan oleh binatang ajaib yang licik dan itu kembali pada kata-katanya, dia akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Pada saat ini, Yun Feng lebih suka menjadi sombong. Ini adalah kesepakatan. Anda dapat menolaknya bahkan jika Anda tidak menyukainya. Yun Feng menatap Yuyan dengan mata hitamnya yang jernih. Anda Yan tercengang. Itu sangat tidak rela dalam pikirannya untuk memberikan kumisnya kepada manusia dengan begitu mudah, dan bahkan dipaksa untuk melakukannya dalam situasi yang tidak berdaya. Yuyan menggertakkan giginya dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Itu tidak bisa menunggu lagi. Jika dia pergi, itu akan kehilangan kesempatannya. Aku bisa memberikannya padamu, tapi aku harus pergi dari sini dulu. Saya tidak akan bisa memberikannya kepada Anda bahkan jika saya menariknya keluar. Yuyan tersenyum dan terdengar sombong. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia harus melepaskannya terlebih dahulu. Setelah keluar, mustahil baginya untuk mendapatkan kumisnya. Yun Feng menyeringai, yang membuat Yuyan merasa aneh. Yun Feng menepuk tubuh bakso. Cukup hancurkan sebagian kecil belenggu yang menahannya. Yuyan tercengang setelah mendengar itu. Kepalanya yang sangat besar terlihat agak lucu. Manusia, apa yang kamu bicarakan? Yun Feng mengabaikannya. Bakso mengangguk setelah menerima instruksi Yun Feng dan tubuh kecilnya segera bergegas. Yuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika melihat bakso bergegas dengan ganas. Apa yang kamu lakukan? Nana, bakso melirik Yuyan dengan ejekan di matanya. Ada senyum tak berujung di matanya. Tubuhnya mengenai batasan yang mengikat Yuyan. Hanya dengan 2 pukulan, meatball membuat celah kecil di restriksi. Ukuran bukaannya cukup untuk memanjangkan kumis. Silahkan. Yun Feng melihat tampilan tercengang Yuyan dan berkata dengan suara rendah. Yuyan kembali ke dirinya sendiri dan kumis di ujung hidungnya berkibar. Itu jelas sangat marah. Betapa tak tahu malu. Tidak tahu malu. Tak tahu malu. Yuyan sepertinya hanya bisa menggunakan kata ini untuk menggambarkan apa yang dilakukan Yun Feng. Yun Feng hanya mengangkat alisnya sedikit dan menunggunya bergerak dengan senyum di sudut mulutnya. Bakso juga memiliki tampilan nakal di wajahnya. Itu sedikit sombong ketika melihat ekspresi marah Yuyan. Yuyan memarahi Yun Feng karena tidak tahu malu, tetapi itu juga mematahkan kumis dengan patuh. Kumis ini melayang keluar dari lubang kecil yang bakso pecah saat itu. Seperti yang diharapkan Yun Feng, lubang kecil yang pecah segera sembuh total setelah beberapa saat. Yuyan menatap Yun Feng yang memegang kumis dengan amarah membara di matanya dan hidungnya tampak menyemburkan api. Manusia tak tahu malu. Yun Feng dengan hati-hati memegang kumis di tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Seperti yang dikatakan tuannya, itu terlihat sangat mirip dengan rumput. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia pikir itu hanya rumput. Yun Feng meletakkan kumis di gelangnya dengan senyum di sudut mulutnya. Yuyan memelototi Yun Feng dengan marah. Manusia tak tahu malu. Penuhi janjimu. Bab 801, siapa yang benar-benar tak tahu malu 4. Yun Feng mengangguk. Dia tidak marah sama sekali ketika Yuyan menggambarkannya sebagai orang yang tidak tahu malu. Bakso, di sisi lain, menatap Yuyan dengan sedikit sedih. Tubuh kecilnya tiba-tiba menabrak Yuyan sebelum siap. Retakan. Pembatasan tak terlihat hancur di bawah tabrakan sengit dari bakso.
Yu Yan juga mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari pengekangan tembok. Tubuhnya yang ramping membentang dengan lincah di udara dan menatap Yun Feng dengan cahaya aneh di matanya. Yun Feng tiba-tiba merasa tidak nyaman. Manusia yang tidak tahu malu, apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi setelah kamu mendapatkan kumisku? Yu Yan meraung saat tubuhnya yang ramping berbalik dan ekornya menamparkan dinding dengan keras. Mata hitam Yun Feng tiba-tiba menjadi gelap saat raungan binatang ajaib yang sangat marah terdengar di kejauhan. Kamu, Yun Feng menatap wajah sombong Yu Yan. Ini kesepakatan kita. Aku menyelamatkanmu, jadi kamu harus membayar harganya. Anda Yan mendengus. Tidak tahu malu. Manusia, mari kita lihat bagaimana Anda melarikan diri. Hahaha. Yu Yan tertawa keras dan tubuhnya berubah menjadi bentuk semi-transparan. Kemudian, dia bergegas keluar dengan kecepatan yang aneh dan menghilang. Yun Feng juga bergegas keluar dari gua dengan kecepatan tertinggi bersama Yao Yao, yang masih tak sadarkan diri di pelukannya. Dia berlari di sepanjang jalan yang ramping itu. Yun Feng tidak lambat, tapi Yu Yan sudah menghilang sepenuhnya. Siapa di antara kita yang benar-benar tidak tahu malu? Yun Feng mengertakkan gigi dan berkata. Dia tidak berharap itu menjadi begitu kecil untuk memukulnya ketika dia jatuh. Dia dengan cepat bergegas keluar dari lubang yang dalam dengan Yao Yao di tangannya. Begitu Yun Feng bergegas keluar, dia melihat Lan Yi dan Ku Lanyi bergegas dari tempat lain. Keduanya terlihat sangat murung. Ayo pergi. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Binatang ajaib itu pasti sudah waspada. Ku Lanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega ketika dia melihat Yao Yao dalam pelukan Yun Feng. Yun Feng segera mengangguk dan mereka bertiga dengan cepat bergegas keluar. Kenapa ditakuti? Apakah ada mekanisme di mana Yao Yao berada? Ku Lanyi bertanya dengan bingung. Pikirannya berputar cepat. Berapa peluang mereka berhasil keluar? Yun Feng memegang Yao Yao erat-erat saat elemen air terus memasuki tubuhnya. Berbicara tentang ini, Yun Feng mengertakkan gigi dan berkata, saya bertemu dengan seorang pria yang benar-benar tak tahu malu. Lan Yi dan Ku Lanyi sama-sama tercengang dan tidak bertanya lagi. Hal terpenting saat ini adalah bergegas keluar sebelum binatang ajaib itu kembali. Selama mereka meninggalkan tempat ini, tidak akan sulit untuk menyingkirkan binatang ajaib ini dengan medan laut Cheng yang rumit. Ini terburu-buru di sini. Itu terlalu cepat. Yun Feng merasakan bahwa aura tertekan yang tak dapat dijelaskan mengalir menuju area ini dengan ganas. Lan Yi dan Bakso menjadi semakin suram. Mereka bertiga berlari menuju tempat mereka berasal. Tuan, kami di sini. Lan Yi melihat penghalang tak terlihat di depannya. Bakso di bahu Yun Feng tiba-tiba melompat dan tubuh putihnya bergegas menuju penghalang dengan ganas. Bang! Bakso menghantam penghalang. Yun Feng mendengar raungan binatang ajaib lagi, tapi kali ini, itu tidak jauh. Itu, di depan mereka. Bakso! Yun Feng berteriak saat tubuh Bakso membalik dengan lincah di udara dan kembali ke bahu Yun Feng. Tubuhnya mengeluarkan raungan marah dan bulu di sekujur tubuhnya hampir berdiri. Yun Feng dan yang lainnya menatap Magic Beast besar di depan mereka dengan sungguh-sungguh. Itu akhirnya kembali. Tubuh besar binatang ajaib melangkah ke pembatasan. Sisik hitam di sekujur tubuhnya berkilauan. Tubuh bagian bawahnya, yang mirip dengan ular, ditutupi dengan sisik yang tajam. Ada kilauan di paku-paku itu dan bagian atasnya berkepala kadal. Tungkai depannya berubah menjadi dua tangan dengan kuku tajam saat menatap Yun Feng dan yang lainnya dengan mata oranye. Betapa beraninya kamu. Beraninya kau masuk ke wilayahku dan membiarkan Yu Yan pergi. The Magic Beast meraung marah dengan suara mendesis. Itu menamparkan tanah tanpa ampun. Ku Lanyi, Yun Feng dan Lan Yi segera melompat menjauh. Batu dan tanah di tanah tiba-tiba terbang dan beberapa retakan muncul. Yun Feng, Ku Lanyi dan Lan Yi semuanya tampak murung. Pada saat itu, kekuatan mental mereka telah bertarung dengan binatang ajaib. Binatang ajaib ini lebih kuat dari mereka. Itu sangat mungkin di level Lord. Yun Feng melirik beberapa retakan berpotongan di tanah dengan mata hitamnya. Batu dan tanah beterbangan kemana-mana. The Magic Beast mengangkat telapak tangan raksasanya dari tanah. Ada sedikit kekejaman di mata kuning jingganya saat melihat tiga manusia yang lolos dari serangannya tanpa cedera. Itu sangat marah. Siapapun yang menerobos laut tanpa akhir, siapapun yang menerobos wilayahku, mati. Kadal raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung.
Lidah merah panjangnya melesat keluar dari mulutnya menuju Yun Feng. Yun Feng memegang Yao Yao di tangannya dengan erat dan mengerahkan kekuatannya untuk melompat. Lidah merah panjang itu langsung mengubah arahnya di udara, kusut di belakang Yun Feng. Desir, seberkas cahaya hijau melintas. Lidah merah panjang Magic Beast sedikit terhalang dan kehilangan kesempatan terbaik untuk menangkap Yun Feng. Binatang ajaib itu memandang Lan Yi, yang tiba-tiba bergegas keluar, dengan mata kuning jingganya dan meraung dengan marah. Mata biru Lan Yi sedikit dingin saat dia melebarkan keempat sayapnya dengan tiba-tiba. Pola Griffin di sayapnya juga sepenuhnya ditampilkan di depan binatang ajaib saat ini. Pola Griffin di sayapnya sangat ganas dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Tubuh Lan Yi tiba-tiba naik ke langit dan sayapnya mengumpulkan cahaya hijau, menyerang binatang ajaib secara instan. Hujan panah angin. Lan Yi meraung. Elemen angin berubah menjadi panah yang memenuhi langit dan berkumpul di atas kepala binatang ajaib, membentuk langit hijau kecil. The Magic Beast mengangkat kepala seperti kadal raksasa dan ingin menghindar. Lan Yi mengepakkan sayapnya dengan tiba-tiba dan panah yang memenuhi langit melesat ke arah binatang ajaib dengan keras, mengenainya tanpa ragu-ragu. Elemen angin jatuh dengan keras dan panah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menyelimuti seluruh tubuh binatang ajaib. Panah yang tersisa mendarat di tanah dan menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya lagi. Yun Feng menatap Lan Yi di langit dengan senyum di matanya. Lan Yi biasanya melakukan pekerjaan pendukung dalam pertempuran, tetapi sebagai Griffin, kekuatan serangannya sebenarnya cukup tinggi. Debu di langit menyebar. Yun Feng dan Lan Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka melihat bayangan hitam yang masih berdiri di sana. Lidah merahnya yang panjang menyapu ke arah Lan Yi melalui lapisan debu. Mata biru Lan Yi berkilauan dan tubuhnya berkedip ke samping dengan cepat. Lidah merah panjang sudah meleset. Silakan terus membaca di novel ringan, Channel M. Bab 802, Perubahan Lain, 1. Binatang ajaib memandang Lan Yi, yang menghindari lidahnya, dan meraung dengan marah. Lidahnya menari-nari di udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lidahnya cepat, tapi kecepatan Lan Yi sebanding. Griffin dari elemen angin terkenal karena kecepatannya. Yun Feng memegang Yao Yao yang tidak sadarkan diri dengan erat di tangannya. Dia tidak berani menghentikan elemen air sama sekali. Memasukkan Yao Yao ke dalam gelang adalah solusi terbaik saat ini. Namun, Yao Yao tidak sadarkan diri. Yun Feng tidak berani membuat keputusan sendiri. Dia hanya bisa terus mengirimkan elemen air ke tubuh Yao Yao seperti ini. Dalam situasi saat ini, kekuatan tempur Yun Feng akan sangat berkurang dengan Yao Yao yang tidak sadarkan diri. Lan Yi mengamati binatang ajaib raksasa dari dekat. Sementara binatang ajaib terganggu oleh Lan Yi, dia dengan cepat bergegas ke Yun Feng. Apakah kamu memperhatikannya? Yun Feng mengangguk dan melihat gerakan lidah dan tubuh binatang ajaib dengan mata hitamnya. Lidahnya sangat cepat, hampir secepat lidah Lan Yi, tapi tubuhnya bergerak sangat lambat. Lan Yi mengangguk. Kami bertiga dengan mudah menghindari serangan saat itu. Serangannya saat ini hanya bergantung pada lidah itu. Setelah lidahnya dipotong, ia akan kehilangan senjata yang paling dibanggakannya. Kami memiliki banyak peluang untuk menang. Petik 2. Yun Feng tidak terkejut mendengarnya. Ada sedikit keseriusan di matanya. Kau juga merasakannya, bukan? Lan Yi mengangguk. Saya sama sekali tidak tahu detail dari binatang ajaib ini. Ini sangat mungkin menjadi binatang sihir tingkat tuan. Petik 2. Selama kita memotong lidahnya, itu akan seperti memotong salah satu lengannya. Kata Yun Feng dengan suara yang dalam. Elemen air sepenuhnya menyelimuti tubuh Yao Yao dan dia menyerahkan Yao Yao yang tidak sadarkan diri kepada Lan Yi. Lan Yi terkejut saat dia mengambil Yao Yao. Tentu saja, aku akan memotong lidahnya. Ada senyum di sudut mulut Yun Feng. Lan Yi tersenyum dan melindungi Yao Yao dalam pelukannya. Baiklah, aku pasti akan menjaga Yao Yao dengan baik. Yun Feng mengangguk. Pada saat ini, dia tidak membutuhkan tombak untuk menyerangnya. Dia membutuhkan perisai yang bisa menenangkan pikirannya. Yun Feng melompat dan bergabung dalam pertempuran. Menguasai. Lan Yi tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir ketika dia melihat Yun Feng di langit. Yun Feng segera berkata, Lan Yi, dengarkan baik-baik. Anda bertanggung jawab untuk mengalihkan perhatian binatang ajaib ini. Jangan khawatir tentang hal lain. Serahkan padaku. Tapi guru, Lan Yi ingin mengatakan sesuatu,
tetapi Yun Feng menghentikannya. Apakah kamu tidak percaya pada tuanmu? Kapan saya tidak menang? Bahkan jika binatang ajaib ini berada di level Lord, saya masih bisa menang. Bahkan jika aku tidak bisa menang, aku pasti bisa melindungimu. Hati Lan Yi bergetar hebat saat perasaan yang tak terlukiskan muncul di benaknya. Magic Beast dan Summoner adalah partner. Kebanyakan Summoner akan menggunakan Magic Beast sebagai perisai saat mereka dalam bahaya. Namun, pemanggil mana yang seperti Yun Feng, melindungi binatang ajaib mereka. Saya akan menjadi tameng guru. Saya akan melindungi guru. Serahkan padaku. Suara Lan Yi datang. Yun Feng tertawa. Benar, pada saat ini, bukan siapa yang melindungi siapa, tetapi semua orang saling melindungi. Aku akan menyerahkannya padamu. Yun Feng berbisik pelan, seolah dia memberi Lan Yi kekuatan tanpa akhir. Teriakan elang yang nyaring membelah langit dunia bawah laut ini. Bola lampu hijau menyelimuti tubuh Lan Yi dan Griffin besar muncul. Seorang Griffin, si binatang ajaib tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut ketika melihat tubuh asli Lan Yi. Kemudian, sepertinya memahami sesuatu. Jadi, seorang pemanggil menyelinap ke laut tak berujung. Sepasang mata oranye menjadi lebih ganas. Sebagai binatang ajaib, kamu menjadi alat orang lain. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. The Magic Beast mengangkat lidahnya lagi. Kali ini, ekor panjangnya yang seperti ular juga bergerak. Duri di atasnya berkilauan. Kulanyi membawa Yao Yao yang tidak sadarkan diri dan dengan hati-hati mundur dari lingkaran. Dia memperhatikan setiap gerakan Magic Beast. Apa yang harus dia lakukan bukan hanya untuk melindungi Yao Yao, tetapi juga untuk menjadi mata Yun Feng. Kecepatan tubuh asli Griffin benar-benar dilepaskan. Kecepatan lidah binatang ajaib juga tampak dimaksimalkan. Tubuh Griffin menarik garis-garis gelap di udara, menarik perhatian binatang ajaib dengan tegas. Lidah merah panjangnya terus menyerang Lan Yi. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Lan Yi, sekarang. Tubuh Lan Yi tiba-tiba berhenti di langit. Hanya dalam satu saat, tampaknya telah ragu-ragu untuk kedua. Selama detik ini, lidah merah sudah mencapai ke depan dan melilit tubuh Lan Yi. Hahaha, mati. Lidah binatang ajaib melilit tubuh Lan Yi. Meskipun Griffin itu besar, lidahnya sangat panjang dan menggulung tubuh Lan Yi beberapa kali. Pada saat ini, Yun Feng melompat dari belakang Magic Beast dan membalik tangannya, mengeluarkan pedang panjang Monarch level. Pedang panjang itu mengeluarkan suara mendengung yang nyata. Yun Feng menatap lidah merah dengan mata hitamnya dan pedang panjang di tangannya telah mengumpulkan kekuatan, menebas dengan ganas. Sial, The Magic Beast sangat waspada. Meskipun perhatiannya tertarik oleh Lan Yi, ia dapat dengan tajam memperhatikan ketika bahaya datang. The Magic Beast merasakan gerakan Yun Feng dan mengangkat ekor panjangnya yang penuh duri dengan keras, menekan ke arah tubuh Yun Feng. Yun Feng memegang pedang panjang di tangannya dengan erat dan tidak menghindar. Dia tahu bahwa dia hanya punya satu kesempatan. Melihat duri yang semakin dekat ke tubuhnya, Yun Feng mengertakkan gigi dan memotong pedang panjang di tangannya di lidah. Pada saat yang sama, duri langsung menusuk tubuhnya. Puff! Melolong. Raungan menyakitkan dari Magic Beast datang. Pedang panjang Yun Feng telah memotong lidahnya secara horizontal. Cakar Griffin Lan Yi juga menggores permukaan binatang ajaib pada saat yang bersamaan. Yun Feng tampaknya tidak memperhatikan rasa sakit di tubuhnya. Duri sudah memasuki tubuhnya dan darah perlahan mengalir di duri. Lan Yi memanggil dengan cemas dan suara Kulanyi terdengar keras. Yun Feng sepertinya tidak mendengarnya. Hanya ada lidah merah di matanya. Dia akan memotongnya. Sialan kau, manusia. Binatang itu meraung. Rasa sakit di lidahnya membuat durinya menusuk lebih dalam. Itu tidak percaya bahwa itu tidak bisa menusuk manusia ini sampai mati. Yun Feng menyipitkan matanya sedikit. Pedang panjang Monarch level yang mengumpulkan seluruh kekuatannya tidak bisa memotong lidah ini sekalipun. Jika tidak berhasil sekali, dia akan mencoba lagi. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Elemen air langsung menyebar dari telapak tangannya dan mengalir di sepanjang pedang tingkat raja. Mengembun, Yun Feng tiba-tiba berteriak. Elemen air biru yang mengalir langsung membeku dan es yang keras menusuk jauh ke dalam lidah merah. Lidah yang penuh luka tiba-tiba pecah di bawah serangan sengit ini. Bab 803, Perubahan Lain, 2. Beraninya kamu. Lidahnya patah, dan darah memercik kemana-mana. Wajah cantik Yun Feng ternoda merah tua, dan tubuh Lan Yi juga ternoda merah.
Sekarang lidahnya patah, bagian yang diikat ke tubuh Lan Yi secara alami kehilangan kekuatannya. Lan Yi melebarkan keempat sayapnya. Menguasai. Dia terbang dengan cepat dan meraih tubuh Yun Feng dengan cakarnya yang tajam, menariknya dari duri. Darah mengalir keluar dari luka di tubuh Yun Feng dan jatuh ke tanah dari langit. Lan Yi tidak bisa menahan perasaan patah hati ketika melihat adegan ini. Tubuh Kulanyi segera bergegas dan elemen cahaya langsung menutupi luka di tubuh Yun Feng. Mata hitamnya penuh dengan sakit hati dan ketidakpuasan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kulanyi menyembuhkan luka Yun Feng dengan elemen ringan dan melihat darah yang terus mengalir dengan cemas. Yun Feng agak pucat karena kehilangan darah. Dia menggelengkan kepalanya pada Kulanyi. Saya baik-baik saja. Aku hanya sedikit terluka. Menguasai. Lan Yi juga menatapnya dengan pandangan mencela. Yun Feng melirik binatang ajaib dengan lidah terpotong dengan mata hitamnya. The Magic Beast sangat kesakitan saat ini. Setengah dari lidahnya yang jatuh ke tanah tiba-tiba melompat 2 kali. Yun Feng menyipitkan matanya dengan ganas. Luka yang disebabkan oleh Lan Yi perlahan menghilang. Yun Feng melirik luka yang disebabkan oleh Lan Yi saat itu. Dalam serangan elemen angin, ada luka dari semua ukuran di tubuh binatang ajaib, tapi sekarang, semua luka ini hilang entah kenapa. Melihat itu, Kulanyi menjadi murung. Lidah itu. Beberapa dari mereka menoleh. Lidah yang terpotong melompat beberapa kali dan diangkat oleh tangan besar binatang ajaib itu. Itu ditelan begitu saja. Melihat adegan ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Yun Feng. Dia melirik Kulanyi. Apakah itu? Kulanyi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya mendeteksi jejak elemen cahaya di tubuhnya. Ia memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Tidak ada luka yang bisa menyebabkan kerusakan mendasar kecuali itu fatal. Wajah Lan Yi menjadi gelap setelah mendengar itu, begitu pula Yun Feng. Menghadapi binatang ajaib yang begitu kuat yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri, semua serangan mereka akan sia-sia jika tidak berakibat fatal. Tidak mudah untuk membunuhnya dengan satu serangan, bisik Yun Feng. Binatang ajaib ini lebih kuat dari mereka. Tidak ada kesempatan untuk membunuhnya dengan satu serangan sama sekali. Jadi, peluang mereka untuk menang hampir nol. Jika pertempuran ini terus berlarut-larut, mereka hanya akan menghadapi satu hasil. Tidak ada elemen yang tak terkalahkan. Meskipun elemen cahaya membawa kemampuan penyembuhan yang luar biasa, elemen gelap adalah musuh bebuyutannya. Itu juga cara terbaik untuk menahan kemampuan penyembuhan diri, kata Kulanyi dengan suara berat. Yun Feng dan Lan Yi sama-sama tersenyum kecut. Elemen gelap, Yan Ce, yang memiliki elemen, tidak ada di sini. Tak satu pun dari mereka di sini yang bisa menggunakan elemen gelap. Bakso di bahu Yun Feng tiba-tiba meraung beberapa kali, seolah ingin buru-buru keluar. Yun Feng tiba-tiba meraih tubuh bakso dan melihat gigi tajamnya yang sudah terlihat. Dalam pertempuran sengit saat itu, gigi tajam bakso juga menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada binatang ajaib. Luka yang disebabkan oleh bakso sangat dalam. Meskipun luka-luka ini masih ada sekarang, mereka masih sembuh secara perlahan. Seiring waktu berlalu, luka ini akan hilang cepat atau lambat. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Aku akan membunuh kalian semua. Raung binatang ajaib. Itu menamparkan ekornya yang panjang dan berduri dengan keras. Kulanyi meraih pinggang Yun Feng dan dengan cepat menghindarinya. Lan Yi mengepakkan sayapnya dan menghindar juga. Tanpa kecepatan serangan lidahnya, serangan lain dari binatang ajaib jelas dapat diprediksi. Ini adalah keuntungan kami saat ini. Yun Feng berkata dengan wajah pucat saat dia melirik binatang ajaib yang kejam dengan mata hitamnya. Lidahnya patah sementara. Itu tidak memiliki kecepatan untuk menyerang lagi. Ini kesempatan kita. Kulanyi mengerutkan kening. Apa yang sedang kamu lakukan? Bahkan jika Anda menyerangnya, itu tidak akan rusak secara permanen. Kemampuan penyembuhan dirinya sangat kuat sehingga hanya menghabiskan kekuatan mentalmu. Yun Feng tertawa. Ini bukan pemborosan energi. Aku tidak bisa membunuhnya, tapi aku bisa melukainya dengan serius. Kulanyi tercengang. Yun Feng sudah mendorongnya menjauh dan mengganti pedang panjang di tangannya dengan tongkat. Dia melambaikannya dengan tiba-tiba dan elemen air berubah menjadi rantai yang menyerang tubuh binatang ajaib. Melihat serangan Yun Feng, Lan Yi tentu saja menggunakan elemen angin untuk melakukan pemboman sengit lagi. Kulanyi memegang Yao Yao dan menatap punggung Yun Feng. Punggungnya yang ramping begitu keras kepala dan gigih saat ini.
Bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, aku harus melukainya dengan parah. Kulanyi tidak bisa menahan tawa. Seberapa keras kepala dia. Dia tidak mengakui kekalahan bahkan dalam situasi putus asa. Ledakan. Yun Feng berhenti di udara. Rantai yang dibentuk oleh elemen air terus-menerus menyebabkan luka di tubuh binatang ajaib. Di bawah serangan Lan Yi dan Yun Feng, binatang ajaib, yang untuk sementara kehilangan lidahnya, hanya bisa dipukuli secara pasif. Bahkan jika itu menyerang, itu akan dihindari dengan mudah. Yun Feng sedang menunggu kesempatan untuk melepaskan perpaduan elemen. Lan Yi dan Kulanyi sama-sama tahu apa yang dipikirkan Yun Feng. Menghadapi binatang sihir penyembuh yang begitu kuat, mereka hanya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika mereka menggunakan gerakan yang kuat untuk melukainya. Pertempuran kacau berlanjut. Raungan binatang ajaib dan tabrakan elemen terus bergema di area ini. Mulut raksasa Magic Beast tidak terbuka lagi, karena lidahnya yang terluka ada di dalam. Serangan elemental Yun Feng tidak berhenti. Setelah berjuang untuk sementara waktu, kegembiraan meledak dari mata oranyenya. Pada saat yang sama, cahaya menyilaukan melintas di mata hitam Yun Feng. The Magic Beast membuka mulutnya lebar-lebar. Lidah yang dipotong oleh Yun Feng saat itu sudah utuh pada saat ini. Kalian semua, mati. Saat binatang ajaib meraung, lidah merah di mulutnya telah menyapu Yun Feng. Yang mengejutkan binatang ajaib itu adalah Yun Feng tidak mengelak, tetapi langsung menyerang lidahnya. Apa? The Magic Beast merasa aneh dalam pikirannya dan bahkan ragu-ragu. Apa yang dilakukan manusia ini? Ketika Yun Feng semakin dekat dan dekat, mata oranyenya melebar tiba-tiba. Binatang ajaib melihat bola unsur berkilauan di tangan Yun Feng dan dengan jelas merasakan energi penghancur di dalamnya. Yun Feng tersenyum saat dia tiba-tiba mengangkat bola elemen di tangannya dan melemparkannya ke mulut binatang ajaib.